Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 3, saya atas nama Novi Hardaning Tias dari LPTK Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 6 dengan materi hukum halal haram dengan model pembelajaran PJBL di SD Muhammadiyah 12 Gelaga Agung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru yang profesional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Anak-anakku, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, mohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Anak-anakku, marilah kita bersama-sama membaca surat An-Nasr. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Anak-anak, Bu Novi akan mengecek kehadiran pada pagi hari ini. Adiasta Ainu Rizky, Luistian Fabizio, Dwi Melana Mutiara, Faumi Nauzia, Nida Tabrisa Fatin. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Tidak. Kemana? Semoga Nazidan segera diberikan kesembuhan dan semoga Nazidan bisa berangkat ke sekolah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mohon dicek dulu kerapiannya agar nanti ketika pembelajaran tidak mengganggu.
Coba dicek dulu seragamnya. Sudah? Setelah itu silahkan dikeluarkan buku belajarnya, LKS-nya, silahkan dikeluarkan semuanya. Anak-anakku, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah diberikan kesehatan, sudah diberi kenikmatan, sehingga kita itu dapat belajar bersama pada pagi hari ini. Banyak sekali di luar sana banyak yang tidak bisa bersekolah, ya. Jadi dimohon anak-anak untuk ke depan lebih semangat lagi belajarnya, nggih. Biar belajarnya hari ini semangat, mari kita ice breaking dulu. Kalau kau suka hati bilang halal. Kalau kau suka hati bilang halal. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang halal. Setelah ini, Bu Novi akan menayangkan sebuah video, di mana video ini akan berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Mohon diperhatikan ya. Kamu siap untuk menguji pemahaman halal dan haram? Kali ini kita punya 5 buku halal haram pengetahuan umum dalam Islam untuk menguji ilmu agama kamu. Tanpa banyak bicara, ayo langsung kita mulai. Makan daging babi halal atau haram? Oke, betul. Kedua, meninggalkan sholat halal atau haram? Betul. Tiga, minum minuman keras halal atau haram? Haram. Empat, menghisap rokok halal atau haram? Anak-anak, setelah tadi Bu Novi menayangkan video di sini, apakah sudah tergambarkan tentang hukum halal dan haram? Tentunya kalian sudah tahu kalau di video itu tadi ada jenis makanan yang halal atau haram atau kegiatan yang halal atau haram. Setelah ini Bu Novi akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud hukum halal. Oke, Safira? Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, betul. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus menjauhi perbuatan haram? Saya Bu. Oke, Alika? Karena perbuatan haram mendatangkan dosa bagi diri sendiri dan orang lain serta membuat tidak mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Coba, terus pertanyaan yang selanjutnya, berikan contoh makanan atau minuman yang haram. Hilang. Haram Daging babi dan minuman keras, betul. Setelah Bu Novi tadi menayangkan video dan beberapa pertanyaan yang sudah Bu Novi berikan kepada kalian, pada pagi hari ini materinya hukum halal dan haram. Hukum halal dan haram itu adalah aturan Allah yang bertujuan untuk menjaga manusia agar hidupnya itu selalu sehat, selamat dan bermartabat. Dengan mematuhi hukum halal haram, manusia itu dilatih menjadi lebih disiplin, lebih jujur, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki hati yang bersih. Setelah itu, dengan mempelajari hukum halal dan haram, hidup itu akan terhindar dari dosa. Dan ketika kita itu bisa makan atau minum makanan yang halal, apa yang sudah dikonsumsi dalam tubuh kita itu akan bermanfaat juga pada tubuh kita. Setelah ini Bu Novi akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Diharapkan siswa setelah mempelajari materi ini, yang pertama, siswa itu dapat menjelaskan definisi dari halal dan haram. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dasar hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Dan yang keempat, siswa mampu menunjukkan penerapan hukum halal haram dalam kehidupan sehari-hari. Bu Novi ada materi tentang hukum halal dan haram. Mohon anak-anak untuk memperhatikan ke depan PPT yang sudah ditayangkan Bu Novi di depan. Ya, pada bab ini kita akan mempelajari apa? Yang pertama, hukum halal dalam Islam. Dan yang kedua, hukum haram dalam Islam. Dan yang ketiga, terbiasa menaati aturan dan ajaran agama Islam. Yang pertama adalah pengertian halal. Apa itu halal? Halal adalah segala sesuatu apabila digunakan atau dikonsumsi itu tidak menyebabkan dosa. Jadi ketika ada perbuatan yang kita lakukan atau sesuatu yang kita makan, kalau halal itu tidak akan mendapatkan dosa. Terus yang selanjutnya yaitu adalah
Dalil, anjuran mengkonsumsi makanan halal dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Maksudnya apa? Di dalam surah Al-Baqarah ini kita itu harus menjauhi makanan yang haram dan harus makan makanan yang halal. Makanan yang halal itu baik, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, berarti tidak boleh mendekati makanan yang haram. Oke, setelah ini Bu Novi akan memberikan video, di mana video ini menjadi penguat yang telah Bu Novi jelaskan tadi, jadi mohon diperhatikan, ya. Sahabat Sofi, saat memberi makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Dalam hidup sehari-hari, hampir setiap saat kita berhadapan dengan masalah halal dan haram. Maka menjadi kewajiban bagi kita umat muslim untuk mengetahui dengan bersungguh-sungguh belajar masalah halal dan haram. Setelah ini Bu Novi akan memberikan beberapa pertanyaan lagi kepada kalian. Setelah Bu Novi memberikan materi, terus menayangkan video tadi di depan, sejauh mana Bu Novi mau mengecek sejauh mana kalian itu sudah memahami materi pada pagi hari ini. Coba, kalau yang bisa angkat tangan, apa manfaat yang kita dapatkan jika selalu mengerjakan hal-hal yang halal dan menjauhi yang haram? Oh, oke, Safira. Kita mendapat pahala, jadi menjadi tenang dan juga badan sehat dan Allah akan mencintai serta melindungi kita. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi ketika kita itu bisa menjauhi hal-hal yang haram dan mendekatkan pada yang halal, maka kita akan mendapatkan pahala dan hidup menjadi berkah serta badan menjadi sehat dan Allah akan mencintai serta melindungi kita. Setelah ini Bu Novi akan membentuk kelompok dan kelompok itu nanti Bu Novi akan tugasi untuk membuat mind mapping tentang hukum halal dan haram. Apa saja yang akan dibuat untuk kalian? Nanti ada 4 kelompok ya. Yaitu kelompok 1 akan membahas definisi halal dan haram. Kelompok 2 membahas dasar hukum halal dan haram. Kelompok 3 membahas tentang sebab-sebab halal dan haram. Dan yang terakhir kelompok 4 itu penerapan halal dan haram. Nanti Bu Novi akan memberikan kertas tugasnya dan setiap kelompok akan membuat mind mapping. Seperti itu. Paham ya? Oke, Bu Novi akan mulai membagi kelompok. Ada di sini Bu Novi akan membagi menjadi 4 kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 membahas tentang definisi hukum halal dan haram. Kelompok 2 membahas tentang dasar hukum halal dan haram. Kelompok 3 membahas tentang sebab-sebab hukum halal dan haram. Dan kelompok 4 yaitu membahas tentang penerapan halal dan haram. Saya akan membagikan LKPD Mandiri yang dimana ini dikerjakan oleh masing-masing anak dan sumber materinya bisa dicari di buku paket, buku LKS, bisa dari Al-Quran, bisa dari Juz Amma. Monggo silahkan dicari. Bu Novi bagikan satu-satu, silahkan dikerjakan. Ini Mbak Tasya. Nanti tugasnya dikumpulkan di akhir pembelajarannya Bu Novi, ya? Yes. Anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD Mandiri. Kegiatan yang selanjutnya yaitu membuat mind mapping sesuai dengan kelompok yang tadi Bu Novi sudah bagi. Jadi ini ada kertas, silahkan dibuat mind mappingnya sesuai dengan tugas
yang sudah Bu Novi bagi tadi. Silakan dibuka dan dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Sudah selesai, anak? Sudah. Siapa yang berani maju duluan memaparkan materinya di depan? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 sudah berani maju depan. Silakan kelompok 2 menjelaskan tentang dasar hukum halal dan haram. Ada yang megang, Mas? Ada yang megangi? Di sini saya kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Di sini saya diberi tugas untuk memberikan presentasi dengan judul dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Di sini ada arti-arti Al-Quran dan arti-arti hadis. Seperti Al-Quran dalam surah Al-Baqarah dan hadis-hadis lainnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah berani menjelaskan materi hari ini. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak yang mau memberi tanggapan atau mau memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan angkat tangannya yang mau bertanya atau memberi tanggapan. Saya mau bertanya, Oke, Seren, silakan. apa sumber hukum paling utama dalam dasar hukum halal dan haram? Monggo kelompok 2 dijawab. Dasar hukum utama dari dasar hukum halal dan haram adalah Al-Quran. Ya. Jadi dasar hukum halal haram yang paling utama adalah Al-Quran. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bisa kembali lagi ke tempat. Baiklah, setelah tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah berani mempresentasikan materinya di depan. Setelah ini Bu Novi akan memberikan penguatan tentang materi-materi tadi yang sudah disampaikan kalian. Nanti Bu Novi akan memberikan tambahan sedikit tentang mengenai dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram yang paling utama adalah Al-Quran. Setelah itu Al-Hadis bisa dilanjutkan di ijma atau kias. Ya, jadi dasar hukumnya halal dan haram itu yang paling utama dicari di dalam Al-Quran. Dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang khomer dan judi. Jadi perbuatan khomer dan judi itu juga merupakan perbuatan haram. Jadi definisi halal dan haram ini bukan menyangkut tentang makanan saja, tapi perbuatan juga. Ketika perbuatan itu menyimpang atau jelek, maka perbuatan itu juga bisa dihukumi haram. Salah satu contohnya itu adalah khomer dan judi. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 itu, selain khomer dan judi, dijelaskan tentang syirik. Apa itu syirik? Yaitu menyekutukan Allah. Baik anak-anak, setelah tadi Bu Novi menjelaskan materi-materi yang kalian sudah presentasikan dan tambahan dari Bu Novi tadi, mungkin anak-anak yang ada yang mau bertanya, silahkan diangkat tangannya. Oh, oke, Tabrisa, bertanya tentang apa? Bagaimana cara menerapkan sikap menjauhi yang haram di sekolah? Bagaimana cara menerapkan sikap menjauhi yang haram di sekolah? Jadi banyak sekali kadang anak-anak itu tanpa menyadari perbuatan kalian di sekolah itu seperti menyontek, terus habis itu mengambil barang temannya tanpa izin. Itu merupakan perbuatan yang haram. Jadi bagaimana cara menjauhi? Ya itu tadi, biasakan, jangan sampai kamu itu terbiasa mendekati hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah.
terutama yang di sekolahan itu tadi, seperti mencontek, mengambil barang temannya tanpa izin, dan tidak bersikap jujur kepada temannya, berantem, itu adalah perbuatan yang haram. Setelah tadi Bu Novi beri penguatan, sekarang Bu Novi mau membagikan refleksi untuk kalian. Silakan nanti ditulis namanya, dan nanti akan Bu Novi panggil untuk salah satu anak memberikan refleksi ke depan dan memberikan kesimpulan. Silahkan diberikan nama, nanti akan dikumpulkan. Baiklah, silahkan dikerjakan anak-anak. Setelah dikerjakan, nanti dikumpulkan. Jangan lupa dikasih identitasnya. Baik anak-anak, sudah? Sudah? Sudah. Sekarang dikumpulkan. Silakan dikumpulkan pertanyaannya, refleksinya. Ayo, sudah? Yuk dikumpulkan. Selanjutnya, yaitu kalian saya suruh untuk mengerjakan melalui quizzes dengan HP-nya kalian masing-masing. Nanti akan Bu Novi share link dan mengerjakan di HP-nya kalian masing-masing. Sudah saya share link ya? Oke. Silahkan dikerjakan. Silakan mengerjakan, diisi identitasnya terlebih dahulu, anak-anak. Namanya ditulis. Ya, nggak ditulis namanya. Namamu ditulis dulu. Masuk lagi, Pak. Baik, dari hasil kuisis yang sudah Bu Novi bagikan tadi, saya tampilkan 5 teratas siswa. Yang pertama, paling banyak menjawab benar diraih oleh Gilang. Tepuk tangan untuk Gilang. Ya, dari Gilang menjadi peringkat pertama, yaitu menjawab paling banyak betulnya. Jadi Gilang di situ sudah terlihat meraih skor peringkat pertama. Untuk anak-anak yang lainnya jangan menyerah, tetap belajar, mempelajari materi hukum halal dan haram. Untuk yang selanjutnya, Bu Novi akan menunjuk Syafira untuk menyampaikan refleksi di depan. Silakan Syafira. Nah, di sini Bu Novi akan memberikan pertanyaan refleksi kepada Mbak Syafira.
Maka nanti Bu Mbak Safira akan menjawab pertanyaan dari Bu Novi. Pertanyaannya yaitu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari memahami hukum halal dan haram. Silakan Mbak Safira. Kita bisa menumbuhkan ketaatan kepada Allah. Kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Terus, ada lagi? Sudah. Tepuk tangan untuk Safira. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya yaitu Bu Novi dan Mbak Safira akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan atau materi pada pagi hari ini, yaitu kesimpulannya ketika kita sudah mempelajari hukum dan haram, hukum halal dan haram, maka apa yang dapat kita simpulkan yaitu hidup sesuai aturan halal dan haram membuat kita itu menjadi sehat dan bahagia dan diridhoi oleh Allah. Sudah, terima kasih Mbak Safira, silakan duduk kembali. Anak-anakku, untuk materi yang Bu Novi sampaikan pada hari ini sudah cukup, dan Bu Novi harap untuk pertemuan yang ke depan yaitu mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu bab 5 tentang Khulafaur Rasyidin. Silahkan dipelajari dulu di rumah, kita akan bertemu lagi minggu depan. Anak-anakku, pada pagi hari ini materi sudah saya sampaikan semua, dan untuk yang terakhir marilah kita berdoa untuk menutup materi pada pagi hari ini. Mas Kenji, monggo sebagai ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.